Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama bayanallahu fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa in tusibum sayi'atu yaqul hadhi min indik wa in tusibum hasanatu yaqul hadhi min indillah wa ma liha ulai qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa wa qala idzan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turradduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala idzan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan Allah, hal yang paling penting dalam hidup ini adalah masalah iman. Semua orang pasti akan meninggalkan dunia ini, tetapi akan jadi masalah ketika kita tidak membawa iman. Ketika dunia tidak ada, itu tidak masalah bagi kita, asal kita punya iman. Untuk itu mari kita perkuat kembali persyahadatan kita bahwa la ma'buda illallah. Tidak ada apapun yang kita lakukan ini semata-mata untuk bagaimana, niatilah untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa apapun lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan pastikan semata-mata untuk Allah SWT. Niatilah untuk ibadah. Yang kedua, mari kita perkuat persaksian kembali. Tidak ada jalan yang menyelamatkan dunia sampai akhirat ini kecuali kita memperkuat kembali bagaimana kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat inilah yang disebut dengan kalimat syahadatain, yaitu kalimatul iman wa kalimatul amal, sistem ide dan sistem action atau sistem perbuatan. Ide dan perbuatan ini harus sinkron. Idenya bagus, tetapi kalau caranya salah itu bukan satu kebaikan. Caranya bagus tapi ide dan niatnya salah, itu bukan suatu kebaikan juga. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah satu paradigma yang tidak bisa dipisahkan. Maka senantiasa syahadatain, dua kalimat syahadat ini harus ada pada diri kita sampai akhir hayat kita. Hidup ini tidak lama. Hidup ini dua kali. Mati ini dua kali. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Di mana semua manusia awalnya tidak ada. Awalnya mati. Kemudian dihidupkan. Kemudian dimatikan dan nanti ada kehidupan. Semua yang hadir di sini semuanya pernah mengalami hidup dan pernah mengalami mati. Tinggal menunggu kapan kita mati dan kapan kita dihidupkan. Maka jumlah kata hidup dan kata mati di dalam Al-Quran sama persis. Mati itu dua kali, hidup itu dua kali, dan kata hidup dimuat 145 kali di dalam Al-Quran. Dan kata mati ditulis 145 kali di dalam Al-Quran. Indah sekali. Allah membuat satu matematis tetapi bukan karena apa-apa, pasti bukan karena karangan manusia. Inilah Al-Quran. Kematian itu pasti, tetapi ada 3 misteri yang sampai hari ini manusia tidak akan tahu sampai hari kiamat. 1 aukot,
2 amkan, 3 asbab. Aukot sampai hari kiamat manusia tidak tahu kapan matinya dan untung manusia tidak tahu kapan matinya. Karena supaya ada dinamika kehidupan, karena kalau semua orang tahu matinya kapan, maka tidak ada dinamika kehidupan. Setiap ketemu orang pasti akan tanya, kapan mati, kapan mati, kapan mati. Ini menjadi pembelajaran penting supaya kita jangan menunda-nunda amal. La tu'akhir amal yaum ilal ghad. Jangan pernah menunda-nunda amal yang baik yang bisa dikerjakan hari ini sampai besok pagi. Karena belum tentu besok pagi masih ada waktu untuk kita. Maka semua orang tidak tahu kapan matinya. Dan ini dirahasiakan. Supaya orang ada dinamika kehidupan. Dan yang kedua, orang tidak tahu di mana dia akan mati. Karena logikanya kalau semua orang tahu di mana dia mati, tidak bisa mati. Kalau dia tahu matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Bandung, malaikat Israel mau nyabut kemana enggak ketemu. Maka dirahasiakan, demikian ditetapkan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34. Bahwa manusia tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Dan yang ketiga, kita tidak diketahui asbab. Apa penyebab-penyebab yang menjadikan kita mati. Kenapa? Karena salah kaprah di Indonesia ini, setiap ada kematian ada 3 pertanyaan yang salah kaprah. Pertama selalu bertanya, usia berapa? Karena mindsetnya orang mati selalu dikaitkan dengan tua. Orang mati tidak harus tua. Anak muda mati bisa, bayi mati bisa, belum lahir sudah mati, ada. Kematian tidak melihat bagaimana tua dan mudanya. Yang kedua selalu ditanya, sakit apa? Karena mindsetnya orang mati selalu dikaitkan apa harus sakit. Enggak, orang sehat segar bugar terus mati ada. Orang tidur bablas mati ada. Orang enak-enak sholat bablas mati ada. Dan yang ketiga, akhir-akhir ini selalu ditanya, kena COVID apa tidak? Kena corona apa tidak? Enggak ada hubungannya, kematian tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Untuk itu jadilah al-qayyis kata Nabi. Jadilah al-mikyas atau al-qayyis, orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan profesor, doktor, dosen-dosen, ITB, IPB, UI, UGM, UNER, bukan. Orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang dzikrul maut, orang yang selalu ingat kepada kematian dan mempersiapkan apa yang akan dibawa untuknya. Sumayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kira-kira amal apa yang akan dibawa, bahkan summalatus alunna yauma idzin anin naim. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia ini untuk bisa kita pertanggungjawabkan. Kematian itu rahasia, tetapi malaikat Israel pernah ngasih di dalam kitab Muhsinul Akhlak. Salah satunya ada tanda-tanda orang itu dekat dengan kematian. Ketika malaikat Israel bertemu Nabi Muhammad, maka ya Muhammad sampaikan pada umatmu, tugasku hanya satu, akan saya cabut nyawanya satu persatu dan itu tugas utamaku. Kalau itu yang kau sampaikan ya Israel, semua umatku tahu. Yang paling penting apa alamatul maut, apa tanda-tanda orang itu dekat dengan kematian sehingga kamu sudah dekat dengan dia, apa tahu? Oh banyak. Kalau banyak tolong bocorin. Maka di dalam kitab Muhsinul Akhlak itu disampaikan ada 3 tanda. Maka hati-hati kalau 3 tanda ini sudah ada. Pertama, orang itu dekat dengan kematian dari ribuan jalan kematian. Salah satu 3 tanda ini yang dipastikan akan segera kalau dia satu sudah mulai berubah warna rambutnya. Maka di dalam Islam uban itu tidak boleh dicabuti. Kenapa? Itu tanda, itu pertanda bahwa dia sudah harus meninggalkan dunia hitam. Maka jangan menunda amal, jangan menunda bertobat. Karena kalau sudah mulai putih, itu tanda penuaan. Tanda sudah dekat dengan Israel. Karena kematian itu pasti. Al-mautu babun kulu nasiyat kuluha. Mati itu pintu dan semua orang tinggal antri. Kapan dia akan dipanggil? Kalau sekarang kita mendoakan, kita menyolatkan orang lain, suatu ketika kita juga akan disolatkan. Yang kedua,
kata Israel, orang dekat dengan kematian ketika orang itu sudah tidak berfungsi secara optimal, organ-organ tubuhnya sudah dysfunction. Dari mulai penglihatan sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai enggak terang, ingatan sudah mulai lupa. Bahkan mohon maaf, semua indera-indera ini sudah mulai berkurang. Semua kesehatannya sudah mulai menurun, maka itu tanda bahwa dia sudah dekat dengan Israel. Yang ketiga, orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau dia sudah dekat dengan asalnya. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Maka makanan manusia apa yang dihasilkan tanah. Tapi sifat tanah itu memberi apapun dia akan ditarik kembali. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya ke tanah. Debu pun terbang jatuhnya ke tanah. Ada Ustadz, tempat saya itu buah banyak kok habis, kok di tanah enggak ada. Itu dicuri orang, harusnya masuk jatuhnya ke tanah. Semua orang, maka orang ngantuk selalu menuju ke tanah. Kemana asalnya. Dan tidak lama lagi manusia itu dari tanah dan nanti akan kembali ke tanah. Untuk itu jadilah al-qayyis, jadilah al-mikyas, jadilah orang yang cerdas. Orang yang selalu dzikrul maut dan selalu menyiapkan bekal untuknya. Itulah orang yang al-qayyis, orang yang cerdas di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah. Hal yang paling penting untuk itulah maka kita harus pandai-pandai membawa 5 waktu. Orang Islam, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, supaya senantiasa efektif waktunya. Maka pertama orang Islam setiap hari harus punya 5 waktu. Waktu yang pertama jangan lupa waktu untuk Tuhannya. Me time. Me time yang dimaksud bukan untuk manicure, pedicure, bukan. Me time di dalam Islam adalah waktu untuk Tuhannya. Setiap hari orang Islam harus punya waktu untuk Tuhannya. Bukan hanya sholat, ditambah. Sholat adalah waktu untuk Tuhan kita, maka apapun yang berkaitan di luar sholat, jangan dihiraukan. Walau ada telepon, jangan diangkat, ini waktu untuk Tuhan. Putuskan hubunganmu dengan sesama demi hubunganmu dengan Tuhan. Tetapi ditambah, walau 5 menit, walau 10 menit. Syukur sa'atain, rok'atain, kotrotain. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata. Dengan syukur 2 orang suami istri. Setiap hari, walau hanya 2 rakaat, waktu untuk Tuhan kita. Dan saat itulah, walau ada telepon, walau ada WA, jangan dijawab. Ini waktu untuk Tuhan. Yang kedua, orang harus ada waktu untuk agamanya. Untuk tafaqquhu fiddin. Wa ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik di mata Allah, harus ada waktu untuk agama. Minimal ada 1 YouTube, minimal 1 tausiah, minimal 1 taklim, minimal 1 ayat, minimal 1 hadis setiap hari. WA group yang isinya kuliner tinggalkan dulu. Jauh lebih baik pokoknya WA group, apapun sosial media kaitannya untuk memahami agama. Yang ketiga, kalau sudah nikah pastikan ada couple time. Waktu untuk pasangan. Setiap habis isya sebaiknya langsung tidur. Kecuali 3 golongan yang malaikat masih suka. 1, orang yang masih beribadah. 2, habis isya masih taklim, belajar ilmu agama. Ketiga, ngobrol suami istri. Suami istri ngobrol malaikat suka. Habis isya kalau enggak ada 3 itu tidur. Disegerakan supaya bisa bangun malam. Yang keempat harus ada family time. Waktu untuk keluarga. Hari ini keluarga-keluarga banyak mengalami keretakan, banyak predator-predator dalam keluarga karena mungkin anak-anak kita tidak pernah ada waktu. Bapak-bapaknya jarum super jarang di rumah, selalu pergi. Ibu-ibunya juga tawaf dari mall ke mall terus lupa bagaimana kepada keluarganya. Dan yang terakhir, waktu untuk muamalah muasyarah, yaitu social time. Mudah-mudahan 5 waktu ini senantiasa
kita lakukan sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas di hadapan Allah, menjadi al-miqyas, menjadi al-kayis, orang-orang yang cerdas di hadapan Allah, sekali lagi orang yang senantiasa mengingat kematian dan juga ingin menyiapkannya. Kenapa? Karena isma sita fa innaka mayitun, hiduplah kamu tapi kamu pasti akan mati. Hidup ini pasti akan mati. Yang kedua, hub masita, cintai apa saja di dunia, tapi yang kau cintai pasti akan berpisah. Rumah tidak dibawa mati, mobil aja sekarang enggak dibawa ke sini, harus diparkir. Gelang, kalung, cincin, jam tangan tiap hari lekat, nanti akan lepas dari kita, akan ditinggalkan. Maka yang ketiga, sabda Nabi, ikmal masita. Kamu boleh beramal apa saja, tapi summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tapi ingat, setiap perbuatan pasti dimintai pertanggungjawaban. Hidup pasti akan mati. Yang dicintai di dunia akan berpisah. Dan setiap amal perbuatan kita nanti ada pertanggungjawaban. Maka jadilah al-kayis, sekali lagi, jadilah al-miqyas, jadilah orang yang cerdas, yang senantiasa ingat mati dan bisa mempertanggungjawabkan apa setelah kematian, karena setelah kematian ada kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan Allah jaga kita senantiasa bertemu di dunia dengan keluarga kita dan bisa reuni di surga. Mudah-mudahan kita bisa bahagia dunia ini juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jalanallahu minal faizin al-aminin. Wa adkhalana bil jumrati ibadi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin.